Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai bibit dan nanti aku juga bakal merapikan portofolioku ya teman. Kalau misalnya di video sebelumnya kan aku udah bahas kalau misalnya nanti aku mungkin bakal bikin portofolioku seperti ini. Jadi mungkin nanti aku bakal sedikit merapikan portofolio dengan cara seperti biasa membeli dan menjual reksadana ya teman. Nah kalau kamu lihat saat ini aku memiliki porto sebanyak Rp253.318.000. Nah ini aku juga bakal sekaligus langsung menjawab pertanyaan dari teman kita ya, dari Kak Effendi Pepen. Reksadana bisa dijual kapan aja, lagi belajar juga nih di bibit. Nah jadi benar banget ya teman, salah satu keuntungan dari berinvestasi reksadana, mau kamu menggunakan platform apapun, kelebihannya adalah dana kamu itu bisa kamu setor dan tarik kapanpun ya teman. Jadi kapanpun kamu pengen membeli reksadana, kapanpun kamu pengen menjual, kamu bisa melakukannya langsung di saat itu. Justru yang ditawarkan oleh reksadana itu adalah fleksibilitas, dimana yang namanya reksadana ini nggak ada dana kamu dikunci atau apapun, berbeda dengan kalau misalnya kamu investasi P2P lending dan semacamnya ya kan. Kalau kamu invest P2P kan kebanyakan dananya dikunci sampai tenornya habis baru kamu mendapatkan danamu kembali beserta dengan returnnya. Nah kalau reksadana ini sistemnya bebas, mau jual kapanpun bisa, mau beli kapanpun juga bisa. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Cica Cantika ya, Bang kalau misalnya tidak mendukung pencairan instan gimana ya, jadi nggak bisa dicairin. Nah kalau misalnya kamu pengen menjual reksadana, semua reksadana itu bisa dijual ya teman. Cuman yang membedakan adalah kalau misalnya ada reksadana yang sifatnya pencairan instan, mungkin aku bakal contohnya ya. Ini contohnya aku punya Manulife Dana Kas Syariah. Ini kan ada lambang petir. Artinya ini bisa pencairan instan. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau kamu menjual Manulife Dana Kas Syariah ini bisa langsung masuk di hari itu juga, di waktu itu juga, di saat yang bersamaan ya teman. Jadi kamu tarik langsung secara real time, dana kamu bakal langsung masuk ke bank. Sedangkan kalau misalnya nggak ada pencairan instan ini, ya otomatis kamu tetap bisa melakukan penjualan seperti biasanya. Kamu tinggal pencet tombol jualnya aja. Contohnya Sukor Invest Money Market Fund. Ini kan nggak ada pencairan instan. Kalau misal kamu jual seperti biasa, ya kamu bisa juga tetap mencairkan dana kamu. Cuman yang bedakan adalah kalau kamu mencairkan yang nggak ada pencairan instan, yang mungkin nanti bakal butuh waktu beberapa hari. Bisa aja sekitar 2 hari, 3 hari, 4 hari butuh waktu ya, men. Kalau misal pencairan instan, ini aku bakal coba ya. Katakan di sini aku bakal jual Manulife Dana Kas Syariah. Kita pencet jual di sini. Nah, kamu bisa lihat ya, kan ada pencairan instan. Nih aku udah atur ya supaya ada pencairan instan. Di sini aku coba katakan aku jual 1 juta rupiah. Artinya 24% dari portoku. Kalau misalnya aku pencet jual di sini, nih kamu bisa lihat ya, metode pencairan instan, kemudian komisi adalah gratis. Kemudian pencairan yang dicairkan adalah 1 juta rupiah, aku tinggal pencet jual di sini. Kemudian masukkan password seperti biasa. Nah, ini udah berhasil ya. Sekarang portoku udah berkurang 1 juta rupiah. Dan kalau misalnya kita cek ke Bank Jago, nih kamu bisa lihat ya, Bank Jagoku tadinya awalnya saldonya hanya Rp50.000. Terus karena aku melakukan penjualan pencairan instan, nah aku langsung mendapatkan 1 jutanya di saat yang bersamaan. Di saat bersamaan waktu aku ngejual, aku langsung dapat. Nah yang membedakan apa? Katakan kalau misalnya aku jual yang lain. Contoh di sini aku menjual Majoris Sukuk Negara Indonesia. Ini aku udah nggak mau ya men. Aku tinggal langsung jual di sini, kemudian aku pencet jual, kemudian aku tinggal jual semuanya. Nah ini karena sumber rekeningnya BNI, terus rekening aku Bank Jago, ini aku bakal dikenakan biaya ya teman. Harusnya kena biaya sekitar 2.500 sampai 6.500. Aku tinggal pencet jual di sini. Nah, kena biaya transfer 3.500. Ya udah aku tinggal pencet jual aja, teman. Kemudian kita masukkan PIN seperti biasa. Dan kalau misal kamu lihat, kita cek ke bagian profil, nih kamu bisa lihat ya, saldoku di Bank Jago masih belum bertambah. Artinya apa? Artinya aku butuh beberapa hari sampai dana ini cair. Jadi seperti itu ya, teman. Nah, jadi gitu ya buat Kak Cica Cantika, semoga bantu buat kamu ya. Terus juga buat Kak Effendi, jawabannya adalah bisa dijual kapan aja. Oke, berikutnya dari Kak News Karnalism, kok kalian dari bibit gak ada ya, bro? Sukor Invest Premium juga belum ada, di Bareksa ada. Nah, kalau misalnya ini adalah tergantung dengan ketentuan platform reksadananya. Ini tergantung mereka. Karena yang namanya bibit itu, setelah aku bibit itu melakukan penyaringan ya, men, di mana mereka hanya menyaring reksadana tertentu yang mereka mau bekerja sama dengan yang mana, nanti baru produknya ada dijual di platformnya mereka. Begitu juga dengan Ajaib, pasti Ajaib punya manajer investasi yang bekerja sama dengan mereka, kemudian mereka produk pilihannya apa. Jadi setiap reksadana wajar banget kalau misalnya ada yang reksadana A ada, tapi misalnya reksadana B nggak ada, nanti di platform lain bisa reksadana B ada, tapi reksadana A-nya yang nggak ada. Jadi emang wajar banget kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang paling lengkap, biasanya yang paling lengkap itu adalah Bareksa. Bareksa itu setahu aku yang paling tua dan juga paling bekerja samanya dengan paling banyak. Setahu aku di Bareksa sendiri udah lebih dari 100 produk reksadana yang ditawarkan di situ. Jadi kalau misalnya kamu cari yang lengkap, pakai aja Bareksa. Kalau misalnya saya rendah ini emang di bibit nggak ada. Jadi kalau misalnya aku biasa pengen membeli saya pendapatan
data premium pun ya paling aku menggunakan Ajaib ya. Sukor Invest juga ini nggak semuanya ada. Kalau misalnya kamu cek ke video aku sebelumnya, kan aku pernah memberikan tutorial tentang investasi di platform reksadana yang lain namanya Tanam Duit. Kamu bisa lihat ya, ada beberapa produk Sukor Invest yang di sana ada, tapi di Bibit ini nggak ada. Nah, jadi itu wajar banget, emang disesuaikan dengan setiap platform aja. Jadi seperti itu ya buat Kak Neos Kanalism, semoga bisa membantu ya. Dan terima kasih banget udah ada teman-teman kita dari Kak Dayu yang udah bantu jawab di sini ya. Semoga jawaban-jawaban ini bisa bermanfaat juga. Berikutnya dari Kak Hartono Tono, mending obligasi Sukor Invest Syariah Sukupan. Nah, kalau misalnya kamu bandingkan Sukor Invest Syariah Sukupan, emang biasa returnnya bisa sedikit lebih tinggi dari angka ini ya, men. Tapi kalau misalnya kamu ingat, di sini adalah floating with floor. Artinya kalau misalnya di suku bunga naik, ini returnnya juga bisa naik ya, men. Jadi keduanya juga boleh kamu gunakan, cuman yang lebih membedakan adalah kalau Sukor Invest Syariah Sukupan kan keuntungan kita sifatnya itu dalam bentuk capital gain, dimana kalau kita nggak jual porto ya otomatis kita nggak bakal mendapatkan keuntungan tersebut ya kan. Sedangkan kalau misal kamu investasi di ST sukuk tabungan ini, sistemnya adalah kamu bakal dikembalikan atau diberikan cash flow setiap bulan. Jadi kalau misal kamu lebih suka untuk mendapatkan cash flow bulanan, ya akan lebih baik mungkin kamu investasi di obligasi negara seperti ini. Tapi kalau misal kamu nggak peduli dengan cash flow bulanan, kamu juga pengen yang sifatnya lebih fleksibel, bisa tarik dan setor kapanpun, mungkin kamu lebih cocok menggunakan syariah sukupan yang itu bebas ya kan, kamu pengennya seperti apa. Kalau aku pribadi, karena di Bibit ini aku hanya menggunakan untuk menyimpan dan darurat, otomatis aku butuhnya fleksibilitas, dimana aku bisa tarik dan setor kapanpun. Maka dari itu, aku lebih prefer untuk membeli yang namanya Sukor Invest Syariah Sukupan ya kan. Nah, mungkin sekalian kita bakal berinvestasi juga ya, karena di sini kebetulan aku memiliki kode referral. Di sini masih ada saldo cashback sebanyak 75.000. Aku bakal pakai ini ya kan. Seperti biasa kita bakal membeli Sukor Invest Syariah Sukupan. Nah, di sini aku mungkin sekalian beli 5 juta aja supaya nanti aku sekalian merapikan yang tadi ya kan. Nanti aku bakal jual-jualin reksadana yang aku udah nggak mau. Mungkin aku bakal ngatur formasinya untuk sementara bakal seperti ini ya kan. Tapi ini wajar banget untuk berubah. Jadi kalau misalnya ada perubahan, aku bakal update di video-video ke depan ya kan. Ya udah, kita tinggal nyalain cashback, kita pencet beli sekarang, dan seperti biasa aku akan bayar menggunakan bank Cbank aja ya kan. Di sini aku pilih BRI virtual account, kemudian aku salin, kemudian aku bakal transfer menggunakan Cbank. Oh ya, bagi teman-teman yang belum menggunakan Cbank, kamu juga boleh menggunakan Cbank ini untuk menyimpan dana sementara ya. Kalau misal kamu baru daftar, kamu bisa menggunakan kode referral ini. Nanti kalau misal kamu dapat kode referral, kamu bagikan ke teman-teman kamu supaya kalau ada yang baru menggunakan Cbank, kamu bisa mendapatkan bonus cashback juga. Nih kamu bisa lihat aku punya bonus cashback sebanyak 50.000 juga. Aku tinggal pencet claim now di sini. Nanti kalau misal kita tunggu berapa saat, mungkin nunggu 10 menit, 50.000-nya ini bakal masuk juga ke rekening aku di Cbank ya kan. Lumayan bisa mendapatkan uang gratis ya kan. Ya udah, kita tinggal transfer seperti biasa, kemudian BRI virtual account, dan kita transfer yang tadi ya kan. Kemudian aku tinggal kirim seperti biasa. Nah, pembayaran berhasil. Kalau misalnya kita back ke Bibitnya, sekarang portofolioku udah bertambah ya men, dan cashbacknya nanti bakal masuk dalam beberapa saat. Oke, ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab dari Kak Samuel. Resiko Kak ternyata rendah ya, sampai instrumennya disebar untuk meminimalisir resiko investasi. Nah, ini bener banget ya men. Kalau misalnya profil resiko aku, bisa dibilang profil resikoku itu sekitar rendah sampai menengah ya men. Jadi aku tipe orang yang nggak buru-buru banget kalau misalnya investasi. Aku tipe orang yang alon-alon asal lakon, asalkan aku bisa mendapatkan pertumbuhan secara rutin, asalkan aku bisa mendapatkan income yang fix secara rutin dalam jangka panjang, menurut aku itu udah oke banget. Bahkan aku biasa memiliki target tahunan, kalau misalnya aku bisa mencetak di atas 12%, itu udah bagus banget ya men. Kalau misalnya aku mencetak 12% per tahun, artinya setiap bulannya aku mencetak sekitar 1%, dan 1% dari portoku itu udah lumayan banget, udah bisa menghasilkan return yang udah lumayan oke buat aku ya men. Nah, jadi aku tipe orang yang suka melakukan diversifikasi yang cukup luas, sehingga aku bisa minimalisir resiko. Dan biasanya aku selalu nge-cap ya, kayak di satu platform itu berapa uang yang aku siap hilang. Biasanya aku nggak pernah taruh di satu platform itu lebih dari 10% ataupun 20%. Nggak pernah aku misalnya sampai satu platform aku masukin 80% uangku. Nggak pernah seperti itu ya. Karena kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang, aku meminimalisir banget resiko. Nah, apakah cara ini adalah cara yang benar untuk investasi? Jawabannya adalah enggak. Dalam investasi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua ini sesuai dengan strategi kamu, semuanya disesuaikan dengan gaya main kamu. Kamu bisa cari gayamu seperti apa, apakah kamu tipe yang lebih agresif, apakah kamu tipe orang yang go big or go home, apakah kamu tipe orang yang ya asal bisa mengalahkan inflasi udah oke, buat nabung udah oke. Jadi itu semua kembali ke kamunya lagi, kamu pengen investasi seperti apa. Kalau aku pribadi, aku menggunakan teknik yang seperti itu. Untuk diversifikasinya seperti apa, kamu bisa cek video-videoku sebelumnya ya man, aku udah bahas banget mengenai hal itu. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.